dia tidak disihir. Di kepala mengatakan apa yang diambil menjadi alat sihirnya, buhul bahasanya. Makanya di kaki mengatakan rambut dari sisirnya. Makanya di kepala mengatakan di mana diletakkan itu. Maka dikatakan di sumur suku Za'far yang sudah tidak bermanfaat lagi sumurnya. Maka Nabi SAW terbangun, beliau mengajak dua sepupunya Ali dan Zubair. Radhiyallahu anhuma pergi ke sumur itu, dibongkar, ditemukanlah rambut Nabi. Sama bekas sisir beliau, disihir oleh orang itu, lalu kemudian beliau binasakan. Lalu beliau kembali ke rumah mengatakan, hai Aisyah, Alhamdulillah Allah telah menunjukkan kepadaku di mana itu. Setelah itu Nabi nggak lupa lagi. Nah ini sebenarnya kejadiannya, terjadi dalam riwayat yang sahih. Kita sebagai orang muslim kita harus yakini, karena itu terjadi pada Nabi Muhammad. Tapi informasi dari Allah, kalau itu ada dan itu bisa terjadi. Tetapi memang kasus sihir ini, dia bukan menjadi kasus utama. Dalam arti kata, sehingga dia mengalahkan semua penyakit medis, dia mengalahkan semua yang lain. Enggak. Dia hanya bagian daripada kehidupan kita, yang mewarnai kehidupan ini. Dia ada, kita yakini ada, kita juga sudah diberikan jalan keluarnya. Itulah ruqyah syariah, pengobatannya gitu kan. Nah ini keberadaannya memang ada, masa keberadaannya ada. Cuma lingkup syaitan bisa melampaui atau melakukan apa, itu memang batasnya tergantung izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terus terang pribadi belum pernah tahu kalau ada janin yang hilang. Saya pribadi ya. Mungkin sebatas itu, mungkin beliau lebih banyak praktek lapangan. Karena sebelum saya terjun ke medan dakwah ini, dulu saya punya 3 opsi pilihan yang saya harus pilih di awal terjun di dakwah. Saya menjadi dai, membenahi umat dari dalam, umat Islam yang belum sholat, yang mu'allaf baru masuk Islam, yang tidak puasa, yang masih mabuk-mabuk. Ini saya tanganin gak? Ini butuh keterampilan sendiri. Itu jadi dai di internal. Jadi kayak badan itu kita di dalam supaya sehat, jadi gak kena penyakit. Atau saya jadi kristolog. Nah kayak Ahmad Didat, seperti Dr. Zakir Naik sekarang. Atau menjadi peruqyah. Jadi mengobatin orang, sihir dan segala macam. Karena ini membutuhkan energi nih. Karena beliau bisa mungkin tanganin satu hari berapa pasien, bisa memakan waktu dari pagi sampai malam. Sebagaimana saya juga kalau nyusun materi dakwah, saya harus dari pagi sampai malam mungkin. Mungkin juga sama kristolog, dia akan sibuk membaca perbedaan agama dan seterusnya. Maka saya mengambil keputusan, saya ambil yang pertama. Gitu. Tapi tetap saya punya pengetahuan di sini dan di sini. Gitu. Satu waktu dibutuhkan mungkin saya bisa gunakan. Tapi kalau ini, maka saya fokus. Gitu. Sehingga kita berbagi tugas. Nah makanya saya bilang ini bukan berarti masalah sihir ini mendominasi semua. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak kena sihir. Enggak, mungkin kayak Dr. Richard belum tentu kena sihir. Saya mungkin belum kena. Tapi ada juga orang yang kena. Nah penanganannya kita yakini itu ada. Penanganannya adalah dengan masalah ruqyah syariah.